Berlibur ke Jepang. Jadi guys, di video kali ini kita akan menghitung ya, berapa sih kalau kita berlibur ke Jepang itu biayanya, mulai dari Indonesia ke Jepang, naik pesawat dan hotel dan sebagainya. Kita hitung ya teman-teman di video kali ini. Oke, simak video kali ini, kita jalan-jalan sambil bercerita berapa yang harus kita keluarkan biaya untuk berlibur ke Jepang. Oke, let's go teman-teman. Ini adalah salah satu dinasti wisata di Jepang, teman-teman. Tepatnya di Provinsi Nara, atau bahasa Jepangnya itu Prefektur Nara. Dan nama tempat wisata ini lebih dikenal dengan Nara Park. Namanya Nara Park. Dan di sini sangat terkenal dengan hewan rusanya serta kuil-kuil yang bersejarah, teman-teman, atau tempel yang sangat-sangat bersejarah. Dan ini suasananya, teman-teman bisa lihat, dan kita akan bercerita dari tempat wisata ini bagaimana biaya yang harus kita keluarkan untuk berlibur ke Jepang, khususnya di wilayah Kansai. Wilayah Kansai itu meliputi kota-kota besar, teman-teman, seperti Osaka, Nara, dan Kyoto. Oke, kita lihat ke atas ya teman-teman. Let's go, kita naik ke atas. Jadi di Jepang itu, teman-teman, ada namanya dua wilayah. Yang pertama itu wilayah Kanto. Wilayah Kanto itu meliputi Jepang yang bagian atas, teman-teman, yaitu Tokyo sampai ke Hokkaido. Kalau kita yang di sini, khusus di video ini, Kansai namanya, wilayah bagian Kansai yang meliputi Osaka, Nara, Kyoto, Hiroshima, dan sebagainya, bagian bawah, teman-teman. Hai. Dan ini dia suasananya, teman-teman, di kuil pertama yang kita kunjungin. Posisinya di atas. Jadi kota Nara itu bisa kita lihat dari atas kuil ini, teman-teman. Dan di sini banyak sekali ya turis setelah sudah tidak ada lagi Corona COVID-19. Memang Jepang sangat banyak dikunjungi oleh turis ya, teman-teman, termasuk di Osaka juga, di Kyoto juga, dan di sini Nara juga banyak terpantau, banyak sekali pengunjung dari Eropa maupun Asia. Baiklah teman-teman, kita mulai cerita kita. Berapa yang harus kita keluarkan biaya untuk berlibur ke Jepang, teman-teman? Nah, sebelum teman-teman itu berkunjung ke Jepang, pastikan dulu dokumen persyaratan untuk masuk ke Jepang ya, teman-teman ya. Seperti paspor. Kalau paspor biasa, pastikan harus sudah mengurus visa. Kalau paspornya elektronik, pastikan sudah mengurus
stiker masuk entry bebas visa teman-teman. Dan teman-teman itu bisa juga lihat, cek di video saya yang lain-lainnya tentang apa itu visa dan apa itu paspor elektrik ya teman-teman, dan bagaimana cara mengurusnya. Semua itu ada di video saya yang sebelumnya, teman-teman bisa cek. Oke, kita awali dengan tiket pesawat untuk ke Jepang ya teman-teman. Pulang pergi dari Indonesia ke Jepang, dari Jepang ke Indonesia. Dan tentunya harga tiket pesawat ini sangat bervariasi, tergantung teman-teman itu naik maskapai penerbangan apa. Nah, untuk biaya tiket pesawat ini saya ambil contoh tiket pesawat saya ya teman-teman. Kebetulan saya akan kembali ke Indonesia dan kembali lagi ke Jepang, dan harga tiketnya itu sebesar 64.160 yen teman-teman, atau sekitar 7.057.600 rupiah. Itu harga tiket PP, dan saya itu memakai maskapai penerbangan Singapura dari Jepang ke Medan, Medan ke Jepang. Kita coba beli makanan untuk rusa-rusa ini ya teman-teman ya. Nanti kita kasih makan gitu. Belinya di bawah ini, di sini. Oke, kita beli makanan rusa, tapi kita sudah mulai ditunggu oleh ratusan rusa teman-teman. Kita belinya di sini. Harganya itu 200 yen teman-teman untuk satu. Oke, kita sudah beli. Kita coba naik ke atas ya teman-teman. Kita bermain rusa di atas karena tempatnya begitu bagus ya. Di atas sana. Let's go. Oke, kita naik ke atas. Tapi untuk naik ke atas itu ada retribusi ya, ada bayar. Itu untuk satu orang 150 yen atau sekitar 15.000 rupiah. Oke, kita masuk. Ini di puncak gunung ya teman-teman. Inilah puncak tertinggi gunung di Prefektur Nara ini. Tempat wisata ini teman-teman. Dan di sini rusanya cukup banyak juga, tapi di sini yang kecil-kecil teman-teman. Tidak ada yang besar. Baguslah, tidak ada yang agresif ya. Biasanya kalau yang di luar sana tuh rusanya sudah besar-besar semua dan banyak yang agresif. Kalau nggak dikasih makan kita dikejar mulu gitu teman-teman. Oke, kita coba kasih makan teman-teman. Sebelum kita lanjut lagi cerita kita. Rusanya sudah mulai curiga teman-teman. Karena penciumannya itu sangat bagus ya. Dia tahu kita mengantongin makanan. Sudah mulai dikejar. Sudah tahu dia. Ayo, ayo. Nanti. Oke, saatnya kita dikeroyok oleh rusa, dikerumungi oleh rusa. Teman-teman, ayo.
peran-peran nih. Hops, kepala suku. Ini kepala suku. Ah. Hop, kepala suku. Oke. Wis. Dia marah nih, dia marah. Marah dia. Itu dia teman-teman. Seru sekali ya dikeroyok. Rasanya apa ya? Agak-agak takut tapi sebenarnya tidak ada. Tapi rasanya takut aja karena terlalu banyak. Oke, kita main-main ke atas. Ayo. Oke, kita sudah kita main ke atas teman-teman. Nah, inilah serunya kalau di liburan di Prefektur Nara ya teman-teman ya. Prefektur Nara. Nah, ini dia suasananya. Oke, selanjutnya kita menuju ke temple sana teman-teman. Dan ini kita selesai untuk area ini ya. Area ini kita tinggalkan, kita menuju ke sana. Oke teman-teman, let's go. Dan Jepang yang saya maksud adalah ya tempat ini ya teman-teman ya, yaitu daerah Kansai. Daerah Kansai. Namanya itu airportnya itu Kikansai. Dan setelah harga tiket pesawat PP yang kita sebut tadi, kita next berapa harga biaya hotel di Jepang ya teman-teman ya. Untuk biaya hotel itu ya sama ya seperti di Indonesia ya teman-teman ya. Yang murah ada, yang mahal ada. Tapi untuk menghitung budget kita di video kali ini, kita ambil hotel yang berstandar aja ya teman-teman ya. Untuk hotel yang paling murah dan standar itu teman-teman dimulai dari 190.000 sampai 280.000 rupiah. Sangat terjangkau ya teman-teman. Itu untuk per hari. Ya mungkin aja tidak ada breakfast ya teman-teman ya. Hotel yang saya rilis tadi itu berada di Osaka ya teman-teman ya. Di prefektur Osaka. Dan tidak jauh dari prefektur ini juga. Nah, kalau teman-teman mau yang hotel yang di atas standar juga ada ya teman-teman. Itu harganya juga bisa sangat terjangkau teman-teman. Harga di atas standar itu mulai dari 780.000 sampai 1 juta teman-teman. Ya, dan ini biasanya ada breakfastnya per hari ya teman-teman. Dan kalau mau hotel yang lebih mahal lagi ada banyak sekali teman-teman. Kalau mau yang mahal sekali, tapi saya tadi menghitungnya dari standar dan dari hotel yang biasa dan standar yang terjangkau lah teman-teman. Nah, untuk harga tiket pesawat sudah ya teman-teman, dan harga biaya hotel per hari dengan hotel yang murah sampai yang termahal sudah. Dan sekarang biaya makan. Nah, untuk biaya makan ini sama juga teman-teman seperti di Indonesia atau teman-teman berlibur ke Bali, ke Singapura sama teman-teman. Itu untuk biaya makan di sini itu juga sangat terjangkau ya. Harga untuk sekali makan itu misalnya untuk makan siang ataupun makan malam itu
itu sekitar 130.000 rupiah teman-teman. Guys, itulah dia biaya inti ya teman-teman. Biaya inti itulah biaya tiket, PP, biaya hotel, dan biaya makan. Dan untuk biaya yang lain-lainnya itu ya teman-teman ya, misalnya biaya masuk ke daerah wisata, area wisata, itu biasanya tiketnya itu mulai dari 50.000 sampai 100.000. Seperti yang di video ini, masuk ke tempel ini ya, ke tempel Buddha ini, itu tiketnya itu 70.000 rupiah untuk satu orang teman-teman. Dan pastinya untuk masuk ke area wisata itu tiketnya paling mahal itu 100.000 untuk satu orang. Itulah untuk biaya tiket wisata. Dan bagaimana untuk biaya transportasi menuju ke sana ke sini? Untuk biaya transportasi itu misalnya naik kereta api ya. Untuk kereta api cepat, misalnya teman-teman itu dari Osaka ke Kyoto. Itu Osaka ke Kyoto, kalau teman-teman pakai kereta api cepat namanya Shinkansen itu biayanya sebesar 1 juta rupiah untuk satu orang. Tapi kalau untuk kereta lokal domestik itu bisa di bawah 1 juta teman-teman. Itu untuk ke Kyoto. Tapi kalau untuk ke video ini, ke Narapak ini, dari Osaka ke Narapak ini, itu harga tiket kereta apinya itu mulai dari 100.000 sampai ke 500.000 teman-teman, itu sudah sampai ke Narapak ini. Oke teman-teman, itu dia biaya yang harus teman-teman keluarkan ya untuk berlibur ke Jepang ini ya teman-teman. Mulai dari tiket pesawat, hotel, makan, transportasi, dan biaya masuk ke daerah wisata. Jadi teman-teman hitung sendiri. Tapi kalau menurut saya sebenarnya 20 juta itu sudah bisalah untuk berkunjung beberapa hari di Jepang ini teman-teman. Apalagi ya buat teman-teman itu yang hobi traveling, ataupun yang baru menikah, ataupun hanya untuk sekedar menghilangkan stres jalan-jalan ke Jepang. Dan itulah biayanya teman-teman ya. Harga tiketnya tadi, harga hotelnya tadi, harga biaya masuk ke dinasti wisata, harga transportasinya. Itulah dia teman-teman yang harus dikeluarkan untuk berkunjung ke Jepang ini. Jadi inilah dia lebih kurang cerita saya ya teman-teman tentang di video ini, tentang berwisata, biaya berwisata ke Jepang. Berapa harga-harga dan berapa yang harus kita keluarkan uang bisa berwisata ke Jepang ini ya teman-teman. Dan kalaupun ada yang kurang, ya teman-teman bisa komentar di kolom komentar.
Oke teman-teman, itu dia cerita kita untuk berapa sih biaya untuk berwisata di Jepang. Dan khususnya tadi kita sudah cerita panjang untuk di Prefektur Nara ya teman-teman. Untuk berwisata di Prefektur Nara ini ya seperti yang kita ceritakan tadi, itulah biayanya. Bagaimana? Murah atau mahal? Silakan di komentar teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Oke.